Wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya kodifikasi, ya kan? Kodifikasi menggunakan GEL code ya, Jurnal Economic Literature Code, di mana GEL code itu dapat kita gunakan ya untuk mengidentifikasi topik-topik yang Bapak Ibu susun, gitu ya, sejauh mana gitu kan kodenya masuk ya di dalam struktur Jurnal Economic Literature dari American Accounting Association ya. Jadi udah kita lihat kemarin bagaimana caranya ya. Serta kita udah menyusun juga ya bagaimana teknik penulisannya, referensi ya menggunakan apa ya, menggunakan APA style Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita masuk terkait dengan penggunaan variabel ya. Jadi Bapak Ibu kita bagi Bapak Ibu yang berminat untuk riset-riset kuantitatif gitu ya. Nah, tentu saja nantinya banyak menggunakan variabel gitu ya. Ciri khas dari riset kuantitatif adalah penggunaan variabel. Nah, kalau riset kualitatif, Bapak Ibu ya, tidak ada yang namanya variabel gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif. Nah, kalau bicara yang namanya variabel, maka nantinya jenisnya ada 6, Bapak Ibu ya, yaitu yang namanya variabel tergantung atau disebut dengan variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependent gitu ya. Yang kedua itu adalah variabel bebas. Ya, variabel bebas adalah variabel independen. Yang ketiga itu adalah variabel moderator, yaitu variabel yang memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ya. Kemudian variabel antara. Ya, variabel antara adalah variabel yang memperantarai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ya. Kemudian variabel laten dan variabel manifest. Nah, Bapak Ibu nanti boleh aja ya bagi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif ya, pendekatan kuantitatif deskriptif ya menggunakan kerangka konsep nantinya menggambarkan yang namanya variabel laten dan variabel manifest. Kemudian yang namanya variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, jadi pemahaman kita terhadap variabel ini harus kita lakukan ya Bapak Ibu untuk kalau Bapak Ibu yang minat untuk kuantitatif. Nah, bagaimana hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung atau variabel terikat? Jadi variabel bebas itu misalnya kalau di bidang sumber daya manusia, Bapak Ibu nantinya mau meneliti bidang sumber daya manusia syariah misalnya kan. Nah, menggunakan variabel bebas yaitu intelijensi gitu kan, kematangan emosi gitu kan dan juga kematangan sosial di mana ini dasarnya dari makosid syariah gitu kan. Serta kualitas pelayanan jasa ya kan pada pegadaian syariah ya kan pada perbankan syariah ya kan pada beberapa uh, baitul mal wa tamwil syariah gitu ya. Nah, itu uh, bila meneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, maka Bapak Ibu gunakanlah yang namanya variabel ya. Baik itu variabel bebasnya harus ada dan juga variabel terikatnya juga harus ada ya. Nah, inilah ya hubungan variabel bebasnya. Jadi, naiknya satu satuan variabel intelijensi berpengaruh terhadap meningkatnya pelayanan. Makin tinggi intelijensi, maka makin tinggi pelayanan. Ya, makin tinggi kematangan emosi, maka makin tinggi kualitas, gitu ya. Makin tinggi kematangan sosial, maka makin tinggi kualitas pelayanan jasa. Ya. Nah, ini. Kemudian hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung di bidang ekonomi. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti mau meneliti pengaruh investasi asing langsung gitu ya, dipengaruhi oleh yang namanya pertumbuhan ekonomi ya kan X1, nilai tukar X2, ekspor X3, suku bunga X4 gitu kan. Nah, ini yang namanya variabel independen. Nah, ini jadi Bapak Ibu gunakan yang namanya variabel independen ya. Sedangkan ini yang namanya variabel dependen. Nah, ini. Nah, jadi setiap naiknya satu satuan dari variabel tersebut akan mempengaruhi variabel dependen. Ini ya. Kemudian kalau itu bidang ekonomi kan, kalau misalkan bidang ekonomi Islam boleh. Ya, kemudian berkaitan dengan
hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung di bidang keuangan. Nah, jadi misalnya sejauh variabel apa saja yang mempengaruhi perubahan harga saham, gitu ya. Nah, variabel yang mempengaruhi perubahan harga saham adalah earning per share, ya, current ratio, leverage ratio, total asset turnover, ya, return on investment, return on equity. Ini semuanya adalah variabel independen, ya, independen, dan ini terhadap adalah variabel dependen. Nah, dalam riset kuantitatif nanti Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya variabel moderator. Ya, variabel moderator artinya variabel yang memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, gitu ya. Jadi uh, misalnya semakin banyak pengurangan hari kerja, maka produktivitas kerja makin rendah. Ya kan, semakin banyak cuti bersama, maka semakin rendah jumlah penjualan, gitu kan. Nah, ini kalau untuk misalnya perusahaan otomotif, gitu kan, showroom mobil, gitu ya. Tapi kalau misalkan kafe, gitu kan, semakin banyak hari cuti bersama, maka produktivitas kinerja penjualan makin tinggi, ya, karena makin banyak orang santai duduk di kafe misalnya, ya. Dan dipengaruhi oleh variabel komoderator. Ya, kalau pengurang hari kerja diperkuat oleh apa? Usia. Semakin berumur seseorang, ya, maka produktivitasnya bisa makin tinggi, bisa makin rendah, ya kan? Bisa makin tinggi, bisa makin rendah. Artinya usia tenaga kerja bisa memperkuat, bisa juga memperlemah. Ya kan? Pengurang hari kerja makin berpengaruh terhadap produktivitas kerja, diperlemah oleh usia. Semakin banyak, semakin berumur, gitu kan, maka produktivitas kerja rendah. Nah, ini kalau teorinya menunjukkan kedudukan variabel moderator yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel tergantung, ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, jadi ciri khas dari variabel moderator itu perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, adalah variabel yang memperkuat dan memperlemah, ya. Sedangkan variabel independen tadi variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Saya kira udah semuanya udah dapat ini, ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang kembali. Nah, kemudian variabel antara, Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya variabel antara itu adalah variabel yang memperantarai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Misal, tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja apabila motivasi kerja tinggi. Kalau tidak ada motivasi, maka tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, itu ya Bapak Ibu cara membacanya, yang namanya variabel antara. Atau variabel antara ini istilah lainnya disebut dengan variabel intervening, ya, atau disebut dengan variabel pemediasi. Nah, jadi ada tiga nama variabel antara ini, ya. Pertama variabel intervening, kemudian variabel pemediasi, kemudian disebut dengan variabel perantara, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya tingkat pendidikan bisa tidak berpengaruh, ya, bisa tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tapi karena ada motivasi, ya, diperantarai motivasi, maka tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja, ya. Cukup jelas ya bedanya antara variabel antara dengan variabel moderator, ya. Variabel moderator nama lainnya apa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa nama lain variabel moderator, Bapak Ibu? Moderating, Pak. Ya, moderating bisa. Kemudian ada lagi yang lain? Intervening, Moderating. Pak. Kemudian Intervening, Pak. intervening Bukan, tadi itu variabel tadi antara. antara. Nah, variabel moderator apalagi nama lainnya?
Moderating satu. Yang kedua, moderasi. Nah, pemoderasi dua. Yang ketiga, satu di desainnya itu di YouTube ya. Variabel independen kedua nggak, Pak? variable kontingensi. Nah, itu ya. Kontingensi. Tiga namanya ya, moderator itu. Terkadang dalam beberapa jurnal, boleh aja orang misalnya kontingensi variable katanya. Itulah yang namanya variable pemoderator. Jadi, variable pemoderator, Bapak Ibu, tanda panahnya wajib ke tanda panah hubungan independen terhadap dependen ya. Jadi, bukanlah indikatornya, ya bukanlah unobserved variable-nya, ya, tetapi tanda panahnya. Ya, jadi ciri khas dari variabel pemoderator ini ya, Bapak Ibu. Iya. Jadi tidak di tengah-tengah ya. Nah, ini untuk kita pahami. Nah, sedangkan variabel variabel antara atau disebut dengan variabel intervening atau disebut dengan variabel pemediasi gitu ya. Nah, ini wajib di tengah. Jadi masuk ke tengah ini dia. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian namanya Pak, boleh adalah nanya, Pak? Boleh nanya, Pak? Pak, boleh nanya, Pak? Oh ya, silakan. Oh, siapa dulu? Boleh Pak, silakan. Terbuka, boleh bertanya bebas. Eh, saya dulu ya, Pak. Ya, Ya, silakan Pak. lanjut aja. Silakan, silakan. Itu Pak, kalau artinya kalau dia moderator dengan antara, kalau saya belum jelasin tadi, kalau dia moderator adalah sifatnya opsional ya kan. Dia akan berpengaruh jika ada variabel moderator yang mempengaruhi. Tapi kalau antara tadi sifatnya kayaknya harus ada moderasi, harus ada variabel itu sehingga kinerja tadi motivasi itu bisa terjadi. Apa benar Pak ya? Kesimpulan seperti itu. Ya, jadi Pak, yang namanya variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah. Nah, itu ya, garis bawah ini, memperkuat atau memperlemah. Jadi bisa aja pengurangan hari kerja memperlemah produktivitas kerja. Memang iya kan? Ya kan, pengurangan hari kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Betul. Diperkuat oleh usia tenaga kerja atau diperlemah usia tenaga kerja. Nah, inilah yang namanya variabel moderator. Jadi bisa memperkuat atau juga bisa memperlemah atas hubungan variabel independen terhadap variabel dependen, Pak. Nah, sedangkan variabel pemediasi adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen diperantarai. Nah, harus ada diperantarai. Jadi bukan memperkuat atau memperlemah, tetapi diperantarai. Kalau tidak ada diperantarai motivasi, maka tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, jadi bedanya antara dengan moderator itu. Jadi memperantarai. Jadi tidak ada dia memperlemah atau memperkuat, tetapi berhasil sebagai perantara atau tidak berhasil sebagai perantara. Indikator yang namanya berhasil sebagai perantara itu adalah signifikansi. Tidak berhasil sebagai variabel perantara itu adalah tidak signifikan. Itu bahasa hubungan antar variabelnya, Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Ada, boleh nanya, Pak? Silakan, Pak. Pak Edi udah, Pak Edi? Masih? Assalamualaikum, Pak Edi udah? Oh, sudah. Makasih. Baik, Pak. Izin ya, Pak, nanya, Pak. Pak, Ya, Pak. ada beberapa pemahaman, Pak, kalau yang saya dengar ya, Pak. Ya. Dia sebagai moderasi, ini tentang teori nih, Pak. Ya, Dia Pak. sebagai moderasi, dia harus menjadi dependen dulu, Pak. Atau sama juga intervening, dia harus jadi dependen dulu. Itu gimana teorinya? Itu gimana itu maksudnya, Pak? Ya, jadi kalau yang namanya variabel pemediasi, dia sebagai variabel dependen terlebih dahulu apabila pengaruhnya ada dua pengaruh. Hmm. Ya, Iya, misal Pak. pendidikan berpengaruh terhadap kinerja. Iya, signifikan misalnya, Pak. Kinerja akan mempengaruhi income, penghasilan. Nah, maka kinerja berkedudukan yang
kinerja ini maka berkedudukan sebagai variabel perantara. Karena tingkat pendidikan tinggi maka berpengaruh terhadap penghasilan. Betul. Berpengaruh terhadap penghasilan diperantarai oleh kinerja. Karena kinerjanya tinggi maka penghasilannya tinggi. Nah, jadi variabel antara ya yang merupakan variabel dependen ya, ini akan merubah kedudukannya menjadi variabel antara. Nah, itu Bapak Ibu. Gitu ya, Pak. Ya. Izin Berarti Prof harus ada. nyambung. Ya, silakan Pak. Lain. Silakan Bang, silakan. Udah, lanjut Bang, lanjut Bang, lanjut Bang. Ini Enggak, apa lagi? melanjutkan apa pertanyaan Abang, izin Prof mau Ya, Pak. lanjut pertanyaannya Bang Arif ini. Ya. Apakah variabel apa tadi moderator ini juga termasuk variabel kontrol, Pak? Bukan. Ya, jadi yang namanya variabel moderator udah jelas dia adalah variabel yang memperkuat hubungan Bapak Ibu. Jadi tanda panahnya ini, maka tanda panah ke garis. Ya, jadi kalau di luar garis salah. Ya, karena apa? Ya karena menunjukkan garis, adanya hubungan garis ini akan terlihat lemah atau tidak lemah. Ya, diperkuat atau tidak diperkuat. Jadi yang namanya variabel kontrol yaitu mengontrol kedudukan variabel independen ya. Kalau namanya variabel kontrol itu mengontrol ya bahwasanya pengurangan hari kerja dikontrol oleh apa? Ya, dikontrol oleh misalnya kebijakan pemerintah, gitu kan? Maka kebijakan pemerintah variabel kontrol terhadap pengurangan hari kerja. Nah, jadi kalau yang namanya variabel kontrol di belakang variabel independen ya. Independen ya. Nah, di belakang variabel independen, mengontrol dari variabel independen. Itu bedanya antara variabel apa ini ya? Variabel moderasi dengan variabel remediasi. Nah, sehingga kalau dalam pendekatan statistik, ya kan, yang namanya variabel pemoderasi itu bagaimana cara menghitungnya, kan gitu kan? Bagaimana cara mengkuantifikasinya? Nah, maka nantinya untuk variabel pemoderasi ada 3 metode. Tiga. Ya, ada Resi 3 mutlak, metode. resi Pertama mutlak, metode interaksi. residual, interaksi, Pak. Ya, metode interaksi. Yang kedua adalah metode residual. Ya kan, yang ketiga itu adalah metode Resi mutlak. resi mutlak. Nah, konsekuensinya semuanya ada. Kan kalau variabelnya pemoderasi, Bang. maka variabel pemoderasi itu Iya. mengandung kolineritas yang tinggi. Kalau dia Kasih ya, Bos. kalau dia variabel pemoderasi yang dihasilkan dengan metode residual, maka bebas autokorelasi, bebas multikolinialitas ya. Sedangkan metode sisi mutlak juga bebas multikolinialitas, Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk variabel antara untuk perhitungannya, maka nantinya akan kita hitung. Ya, bagaimana cara menghitung pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja, pengaruh langsungnya. Berapa persen? Misalnya 0,10. Lantas, kalau itu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsungnya, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja, maka dihitung terlebih dahulu pengaruhnya terhadap diperkuat diperantarai oleh motivasi. Berapa pengaruh tingkat pendidikan ke motivasi, baru juga ke kinerja. Itu pengaruh tidak langsung. Baru nanti dapat total pengaruh. Tingkat pendidikan ditambah motivasi ya unobservnya apanya koefisien observasinya gitu kan, ditambah juga koefisien observasi motivasi terhadap kinerja, maka dapatlah total pengaruh. Nah, jadi dalam variabel antara kita akan menghitung yang namanya direct effect, kan indirect effect dan total effect. Sementara tadi variabel pemoderasi kita menghitung, ya kan, ya seberapa besar signifikansi yang dihasilkan dengan pendekatan ya interaksi, dengan pendekatan selisih mutlak dan dengan pendekatan residual. Signifikan atau tidak signifikan? Nah, apabila dia signifikan menunjukkan kedudukan variabel itu sebagai pemoderasi. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada yang mengganjal, silakan kita diskusi, Bapak Ibu.
Lanjut Bang Arif. Ya, baik. Kalau tidak ada, nah kita variabel laten dan variabel manifest. Nah, kapan variabel laten dan manifest ini dipakai? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Bapak Ibu nanti nyusun disertasi kan? Pakai Ya, nggak Pak. variabel laten? Pakai nggak variabel manifest? Nah, silakan. Ada yang mengungkapkan pendapatnya? Dipakai nggak? Kalau dipakai apa alasannya? Kan gitu kan. Kalau yang namanya disertasi kan Bapak Ibu harus defense. Defense atas modelnya kan gitu kan. Karena modelnya adalah temuannya. Nah, jawabnya ketika Bapak Ibu menggunakan variabel laten dan variabel manifest ketika menggunakan model persamaan struktural. Nah, itu ya. Kalau dia persamaan regresi, apakah dapat menggunakan variabel laten dan manifest? Jawabnya tidak. Tidak boleh menggunakan variabel laten dan manifest, ya, menggunakan persamaan regresi. Apalagi menggunakan data pooling, ya, apalagi menggunakan pendekatan FEM, apalagi menggunakan pendekatan REM. Nggak ada yang namanya laten dan manifest. Karena udah jelas semuanya indikatornya diukur dengan yang disebut namanya variabel. Nah, kalau untuk variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, maka kita akan mengenal yang namanya variabel laten dan variabel manifest. Gitu ya. Jadi yang namanya variabel laten, Bapak Ibu, adalah variabel yang apa ya, yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator sebagai proksinya. Itulah namanya laten. Orang sering bilang ya kan, bahaya laten komunis. Bahaya laten komunis ada nggak? Jawabnya ada ya kan. Komunis itu nggak menunjukkan langsung ya, tapi ada gejalanya. Ya kan kalau posting nggak ngaku adanya Tuhan, gitu kan. Kalau dia buat status tidak percaya hadis Nabi, gitu ya kan. Nah itu menunjukkan adanya orang-orang komunis gitu kan. Yang namanya variabel laten itu, ya bahaya laten itu selalu ada. Misalnya variabel laten yang lainnya, gimana? Variabel yang dapat diukur secara langsung, yang tidak dapat diukur secara langsung. Contoh, keputusan membeli. Nah, keputusan membeli itu variabel laten. Ya, kenapa keputusan membeli? Keputusan membeli dibentuk oleh yang namanya variabel manifest. Ya, misalnya apa? Spek produk. Mobilnya warna hitam, maka saya beli. Kalau mobilnya warna merah, saya nggak beli. Kemudian jenis produk. Jenis produk, kalau mereknya Toyota, saya beli. Kalau di luar Toyota, saya nggak mau beli. Sudah jelas kan ukurnya. Itulah yang namanya variabel manifest yang membentuk keputusan membeli. Merek, begitu juga ya. Mereknya, kalau merek Jepang, saya akan beli. Di luar merek Jepang, saya tidak akan beli. Distributor, distributornya ada di kota saya, maka saya beli. Kalau distributornya tidak ada di kota saya tidak beli. Kan? Maka distributor variabel manifest dari keputusan membeli. Kemudian jumlah produk. Semakin banyak di pasaran, maka semakin mudah didapatkan onderdilnya. Maka saya akan beli produknya. Kalau tidak banyak di pasaran, maka saya harus ke luar kota untuk membelinya. Maka saya tidak akan beli. Itu keputusan saya untuk membeli. Maka jumlah produk adalah variabel manifest. Kemudian waktu pembelian itu adalah variabel manifest dari keputusan membeli. Dari keputusan membeli yang merupakan variabel laten. Ya, karena akhir tahun banyak diskon, maka saya akan membeli. Kemudian cara pembayaran. Nah, karena pembayarannya angsuran, maka saya akan beli. Kalau cara belinya dengan tidak angsuran, maka saya tidak akan beli keputusan saya. Nah, maka
Itulah namanya variable manifest. Jadi keputusan membeli dibentuk oleh 7 variable manifest. Ini ya Bapak Ibu. Dibentuk oleh 7 variable manifest ini. Cukup jelas? Nah, jadi kalau Bapak Ibu kualitatif yang nggak ada pasti namanya latent manifest, coret disertasinya. Nah, coret section itu, ya kan? Bapak Ibu menggunakan NPPO, kan? Udah jelas nggak ada variabel laten, tidak ada variabel antara, tidak ada variabel moderating, tidak ada variabel independen, tidak ada variabel dependent. Nah ini ya. Jadi jelaskan gitu pada bab 3, ya kan? Penelitian ini menggunakan untuk menguji hipotesa, maka saya menggunakan persamaan struktural. Nah, maka persamaan strukturalnya nantinya ada beberapa tahapan, gitu kan? Bapak Ibu nanti ada spesifikasi model dilakukan, boleh ya? Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan pendekatan SEM, ya kan, baik itu pendekatan SEM-nya basisnya varian, basisnya kovarian, gitu kan, ya menggunakan alat analisa Smart PLS, ya kan, menggunakan analisanya Watt PLS, maka pasti menggunakan variabel laten dan variabel manifest. Dengan kata lain, kalau surveinya adalah survei data primer, maka variabel laten dan variabel manifest digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan data sekunder, tidak akan ada yang namanya variabel laten dan variabel manifest. Silakan. Berarti Prof harus diamati ya Prof. Ya, harus ada indikatornya. Ada Indikatornya ini Pak dari teori ya. diobservasi gitu ya Prof untuk mencari mengukurnya. Ya, Indikator-indikator yang berpengaruh. ya harus jelas ada indikatornya. Misalnya lagi contoh yang lain ya. Bagaimana cara laten dan manifest? Ya, misalnya apa adalah cantik. Cantik itu ya adalah variabel laten. Kenapa dikatakan cantik? Karena ada manifestnya. Manifestnya apa? Putih, ya kan? Rambutnya panjang. Ya, kemudian apa lagi? Ya itu indikatornya. Indikatornya lah manifest yang membentuk cantik itu. Cukup jelas Bapak Ibu? Ya, Pak, itu boleh kan. nanya, Pak? Silakan Pak. Boleh nanya, Pak? Ya, Eh, boleh Pak. Pak, tadi Bapak bilang kalau datanya primer itu pasti ada variabel laten dan manifest ya, Pak. Tapi kalau data sekunder, apakah bisa kita faktor, Pak? Kan ada faktor misalnya kayak seperti kinerja keuangan itu ada berapa rasio faktornya gitu, Pak. Ya. Itu apakah kita bisa membuang faktornya itu gitu? Gimana, Pak? Kalau misalnya ini, Pak, kalau datanya sekunder gitu. Kalau datanya sekunder Pak, maka Bapak Ibu menggunakan yang namanya variabel independen dengan independen atau juga variabel moderasi atau juga variabel pemediasi. Tidak ada yang namanya laten, tidak ada yang namanya manifest. Nah, kalau uji faktor itu dulu Pak ya. Jadi Hmm, dulu sebelum ada pendekatan SEM, orang menggunakan yang namanya uji faktor. hmm, Jadi uji faktor itu adalah keputusan membeli dibentuk oleh faktor-faktor. Ya, hmm, karena critical faktornya nilainya di atas 60%, maka betul. itulah faktor yang bisa diambil. Nah, itu namanya uji Hmm, faktor. Jadi iya. yang namanya uji faktor itu ya apa gitu ya. Uh, Dulu sebelum ada pendekatan SEM ya, artinya Hmm. variabel laten dan variabel manifest itu uh, faktornya disebut dengan manifest dari variabel tersebut. Oh gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Nah, ini ya untuk Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu menggunakan pemodelan ini, maka sebutkan di tipe penelitiannya adalah jenis penelitian saya adalah penelitian survei explanatory ya karena menjelaskan hubungan antara suatu fenomena yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Maka disertasi Bapak Ibu adalah disertasi kuantitatif. Boleh nggak gabungan? Saya Pak mau gunakan kualitatif sekaligus kuantitatif. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, gitu kan? Boleh-boleh aja, bukan tidak ada larangan, gitu ya.
disebut dengan mixed method, ya kan? Boleh-boleh aja Bapak Ibu gunakan mixed method ya. Ada beberapa peneliti yang memang nggak membolehkan, ya kan? Ya karena mereka terlalu fanatik dengan pendekatan kualitatif gitu kan. Nah, ada juga yang seperti itu yang menganggap wah ini risetnya bias katanya. Ya, tetapi dalam beberapa telaah literatur jurnal-jurnal internasional di luar negeri, mixed method itu diperkenankan. Nah, jadi memang aliran kuantitatif dan aliran kualitatif ini masing-masing ada pengikutnya ya. Dan pengikutnya ini punya keyakinan yang berbeda-beda juga ya terhadap hasil yang diperoleh dari suatu riset. Baik, berikutnya adalah variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, variabel endogen dan variabel eksogen yang bagaimana dimaksudnya? Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Keputusan membeli variabel endogen atau eksogen? Silakan. Keputusan membeli ini endogen atau eksogen, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Endogen lah. Endogen, Prof. Endogen. Bahwa Endogen. 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 Karena dia dipengaruhi oleh Ya, faktor-faktor lain. betul. Nah, jadi ini adalah variabel keputusan membeli adalah variabel endogen karena dipengaruhi oleh bauran Faktor lain. promosi. Ya kan bauran promosi tanda panah buktinya dipengaruhi apa? Tanda panahnya ini Pak. Ya. Nah, ada tanda panah yang mengarah ke keputusan membeli artinya dipengaruhi. Nah, maka kita gitu ya menggunakan variabel endogen dan eksogen. Gitu. Jadi keputusan membeli adalah variabel endogen. Kemudian variabel eksogennya mana? Bauran. Variabel eksogennya ya keputusan membeli. Variabel endogennya Bauran promosi. ya bauran promosi. Ya kan? Nah, sekarang yang mana dikatakan variabel laten dan manifest dari hubungan antara variabel endogen dengan eksogen? Yang mana dikatakan variabel laten? Nah, itu ya. Yang mana variabel laten atas hubungan antara ya variabel eksogen dengan variabel endogen ini? Laten, bauran promosi, dan keputusan membeli. Ya, betul. Laten itu adalah keputusan membeli. Kenapa laten? Karena ya keputusan membeli dibentuk oleh ya kan? Dibentuk oleh spesifikasi produk, jenis produk, merek, distributor, jumlah produk, waktu pembelian dan cara pembayaran. Kemudian variabel laten bauran promosi juga kan dipengaruhi dibentuk oleh hubungan masyarakat, ya periklanan, penjualan dan promosi. Nah ini. Pak, gimana kalau panahnya itu saling berhubungan bauran promosi dengan keputusan membeli, bisa Pak? Ya kalau tanda panahnya saling misalnya ada teorinya Pak gitu. Ada teorinya. Misalkan ini Pak dia punya hubungan. Ini ada gini lagi ya. Iya Pak, misalnya itu bisa Pak. Nah, kalau itu seperti itu berarti korelasi. Oh, korelasi. Nah, jadi namanya korelasi, bukan pengaruh. Nah, jadi bahasa Inggrisnya ya kan kalau seperti ini correlation. Ya, tapi kalau tanda panahnya salah satu berarti impact atau influence. Mempengaruhi ya kan? Impact to. Influence to, gitu kan? Nah, jadi correlation. Jadi kalau correlation dengan pendekatan statistiknya, maka ujinya bukan uji pengaruh, tetapi uji korelasi. Kan? Uji korelasi. Correlation person, kan gitu kan? Ada uji korelasi Wilcoxon, ya kan? Ada uji korelasi yang lainnya.
gitu kan. Nah, jadi kalau kalau dalam kedudukannya secara ilmiah, mana yang lebih tinggi antara korelasi atau uji pengaruh? Kira-kira apa jawabannya, Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu menyusun disertasi, gitu kan, maka gunakanlah uji pengaruh. Ya, uji korelasi itu nilai ilmiahnya kurang. Kenapa dia kurang? Kalau tanda panahnya 2 ini, udah pasti ada hubungan kan? Pasti ada hubungan bahwa terhadap perusahaan membeli. Hubungannya. Ada hubungan itu. Apakah ada hubungan ayam dengan jagung? Kalau dikait-kaitkan ada hubungan kan, ayam makan jagung, gitu kan? Padahal kenyataannya ayam itu binatang, jagung itu hasil dari tumbuhan, nggak ada hubungan kan? Tapi kalau dikait-kaitkan selalu ada hubungan, ayam pasti makan jagung. Nah, jadi dari sisi derajat ilmiahnya, Bapak Ibu lebih bagus gunakan pengaruh ya. Nah, ini cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Cukup jelas ya, baik. Berikutnya Bapak Ibu, inilah dia model seluruhnya. Nah, jadi di dalam satu model ini terkandung yang namanya variable independen, ya kan, variable dependent. Variable dependennya itu ada dependennya 2, seperti ini Pak. Jadi Bapak Ibu gunakanlah Y1, Y2, ya, kemudian gunakanlah Y1 dan Y2. Ini ya. Nah, jadi gunakan Y1, Y2. Jadi di sini gambaran apakah motivasi, ya kan, mempengaruhi karir, sudah jelas gitu kan. Motivasi Bapak Ibu kuliah S3 akan mempengaruhi karir di kampusnya. Sudah jelas kan gitu kan. Motivasi terbentuk dari apa? Ada motivasi fisiologis, ada motivasi rasa aman, ada motivasi sosial, ada motivasi ingin mendapat penghargaan, ada motivasi ingin aktualisasi diri. Itulah yang namanya motivasi. Maka variabel motivasi ini adalah variabel laten. Ya kan? X1 kebutuhan fisiologis ini adalah variabel manifest. Kemudian ya, motivasi ini adalah variabel eksogen. Kinerja itu adalah variabel endogen. Karir kedudukannya adalah sebagai endogen. Kinerja akan berperan sebagai variabel eksogen terhadap karir. Padahal tadi kinerja dipengaruhi variabel eksogen motivasi, maka kinerja ini sebagai variabel endogen. Nah ini ya. Jadi bisa aja suatu variabel itu kedudukannya ya kan sebagai endogen, terkadang juga bisa sebagai eksogen. Tergantung teorinya. Ya, tergantung justifikasi hubungan hipotesa ya masing-masing dari kejelasan hubungan antara variabel itu. Jadi motivasi, fungsi kepemimpinan, lingkungan kerja ini sebagai variabel independen, di mana masing-masing memiliki indikator. Ya, dan juga kinerja. Kinerja terdiri dari kinerja Tridharma dan kinerja DP3. Kalau sekarang apa namanya? Nama lain DP3 kan udah nggak DP3 lagi kan, Bapak Ibu ya? Apa namanya? Nah, ini ya. Nah, jadi motivasi bisa sebagai variabel independen. Bisa juga sebagai variabel eksogen. Bisa juga sebagai variabel laten. Ya kan? Bisa juga sebagai variabel laten. Nah, itu ya. Cukup jelas? Karir ini adalah sebagai variabel dependen. Ya kan, karir. Sebagai variabel dependen, kemudian juga sebagai variabel laten, kemudian juga sebagai variabel endogen. Ya, endogen. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Kinerja
ini adalah variabel dependen. Kenapa dependen? Karena ada motivasi, fungsi pemimpinan, lingkungan yang mengarah ke tanda panah kinerja. Maka kedudukannya sebagai variabel dependen. Kemudian juga bisa sebagai variabel laten. Kenapa sebagai variabel laten? Karena adanya Tridharma dan DP3 yang merupakan manifestnya. Masing-masing memiliki indikator. Nah ini ya. Nah jadi harapannya nanti kalau menyusun disertasi Bapak Ibu boleh aja ya gunakan pemodelan struktural seperti ini ya. Pak, kalau gambarnya seperti ini berarti ini mirip dengan intervening, memang atau intervening ini, Pak? Ya, jadi kalau ini sebagai intervening kinerja, Mm-mm. Iya. kinerja ini sebagai intervening. DP3-nya juga intervening ini, Pak. Nah ini kan dia gini, ini ada yang namanya indikator atau manifest. Lalu ada Ya. subindikator. Nah jadi ada namanya subindikator. Ada indikator, ada subindikator. Nah, jadi yang namanya DP3 itu adalah indikatornya, subindikator DP3 kesetiaan, prestasi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Nah, maka kedudukan variabel ini sebagai variabel intervening. Ya. Kenapa dia intervening? Karena harus melalui kinerja untuk mendapatkan karir, ya kan? Untuk mendapatkan karir. Nah, sekarang bagaimana kalau dia moderating? Boleh, tapi ininya jangan kita pindahkan aja, Pak ya, ke bawah dia. Nah, kita pindahkan Gambarnya. kinerja ini ke bawah, tarik garis X1 motivasi kepemimpinan lingkungan kerja, tarik buat tanda garis ke pengaruh ke karir. Kinerjanya turunkan ke bawah, kinerjanya tarik garis ke garis yang menghubungkan antara independen dengan karir tadi. Nah, baru kedudukannya sebagai variabel pemoderasi. Makanya kalau seperti ini kita sebut dia variabel pemoderasi, salah. Coret kan? Ya. Karena dia di tengah, harusnya di bawah. Dia menghubungkan antar garis. Nah ini Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, jelas. Baik, terima kasih. Berikutnya, nah sehingga modelnya dispesifikasikan ya dalam persamaan yang disebut dengan persamaan struktural atau disebut dengan persamaan SEM. Ya, persamaan SEM. Dan ini ya Pak, ya masing-masing punya error. Ya, masing-masing punya error. Ini adalah error ya. Error term 1, error term 2, 3 ya. Ini semuanya adalah error. Ini semuanya adalah error. Ini semuanya adalah error. Kenapa adanya error? Silakan. Ada yang bisa menyatakan pendapatnya kenapa adanya error? Atau error ini harus dibuat gambarnya? Karena dia estimasi, Pak. Iya, betul. Karena ada edisi estimasi. Estimasi itu tidak 100% benar kan? Tetap ada Iya, Pak. salahnya. Kalau dia tidak ada error berarti estimasinya 100%. Nah, jadi tetap ada error term, artinya varian pengganggu gitu kan, yang tidak mampu dijelaskan dalam sebuah persamaan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi harus kita gambarkan dan ini ya berurut ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu menggunakan Amos. Iya, iya. Ya, menggunakan Amos itu wajib dia nih berurut ya. Kalau dia salah nanti error, nggak bisa di-run ya Pak. Tapi sekarang udah ada yang namanya Watt PLS, kan? Ada yang namanya Smart PLS. Dan ini bisa digambarkan dengan seperti ini. Kalau dia Smart PLS berwarna ya kan? Iya. Warna. Nah, inilah jadi di motivasi tadi indikatornya ini ya tanda panahnya ke belakang ya. Dan inilah yang namanya tanda panahnya 2, korelasi. Motivasi dengan kepemimpinan ada hubungan. Artinya terdapat hubungan dua arah dengan motivasi dengan kepemimpinan. Ini ya Bapak Ibu.
Iya. Kira-kira ada lagi? Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu. Saya kira itu ya nanti boleh Bapak Ibu tuangkan dalam paper ya. Nantinya untuk nilai UAS. Dan apa ya? Dan selanjutnya minggu depan kita masuk pada implementasinya dalam software statistik. Ya, jadi bagaimana ini implementasinya ya diolah dalam aplikasi statistik. Nah, minggu depan ya kita bahas. Cuman minggu depan saya jam jam yang sama lagi di Pekanbaru. Kalau bisa ada alternatif jadwal lain, Pak. Bisa kita ganti. Iya, Pak. Nanti diganti, kita ganti, Pak. Ganti, Pak ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya, tidak usah lama ya. Dan inilah program kita hari ini. Dan nantinya videonya saya share ya untuk Iya, Pak. Bapak Ibu bisa ulang kembali nanti apabila ada penjelasan yang belum bisa apa ya dipahami, bisa kita ulang kembali videonya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Prof. Terima kasih Pak Prof. Ya. Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Ya, Prof. Izin, Prof. Assalamualaikum. Izin ya Pak Prof. Assalamualaikum. Izin, Prof. Assalamualaikum. Izin Prof. Assalamualaikum. Udah siap.